Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Fatir Rizky Gunawan. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas besar dari praktek algoritma dan pemrograman. Jadi di sini tugas saya adalah ingin mempresentasikan studi kasus penjualan obat di apotik, yaitu di aplikasi pemrograman C++. Dan di sini saya diberi materi untuk menyusun penjualan obat di apotik menggunakan selection, repetition, array, function, string, dan selection sort descending. Di sini saya tidak menggunakan inputan karena memang di sini tidak disuruh menggunakan inputan. Jadi yang pertama ada materi seleksi. Jadi di sini materi seleksinya saya menggunakan if else. Jadi if else ini adalah perintah yang digunakan untuk menyeleksi sebuah pernyataan benar atau tidak. Bisa kita lihat di sini, if jika benar maka apa, jika tidak maka apa. Lanjut, ada materi repetition, yaitu pengulangan. Dan saya di sini menggunakan for. Jadi for ini adalah pernyataan atau perintah yang digunakan untuk mengulang suatu pernyataan. Jadi di sini di program saya ini ada for y itu sama dengan satu, y itu kurang, selama y itu kurang atau sama dengan 48, itu akan mengulang terus. Jadi nanti saya jelaskan saja. Jadi ada array. Array ini adalah sejumlah elemen yang mempunyai tipe data yang sama dan merupakan gabungan dari beberapa variabel sejenis, serta memiliki jumlah komponen yang jumlahnya tetap. Jadi di sini saya menuliskan variabel i dengan array 20. Jadi dengan tipe data karakter, saya nggak bisa menuliskan kata lebih dari 20. Jadi A, R, Y, A, N itu ada 5, spasi 6, F, A, A, T, H, I, R itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 6 ditambah 7, ditambah spasi, ditambah A, ditambah titik, ditambah G, ditambah 4, sama dengan 17. Jadi belum nyampai 20. Jadi Aryan Fathir AG ini bisa dimasukkan ke dalam array I20. Kalau misalnya karakternya lebih, dia tidak bisa menampung komponennya. Lalu ada function. Function itu dia fungsinya itu menampung program-program atau pekerjaan atau fungsi tertentu. Jadi nanti akan saya jelaskan. Lalu ada string, yang di sini saya menggunakan strupr karena saya di sini studi kasusnya menjual apotik, yang dimana ketika user menginputkan nama dengan karakter yang kecil, saya dapat menggunakan strupr untuk memperbesar karakter tersebut. Lalu yang terakhir ada materi sort. Materi sort ini saya menggunakan selection sort dan descending. Jadi selection sort descending ini dia tuh mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan metode seleksi atau selection. Berbeda dengan insertion. Oke, jadi kita langsung ke studi kasusnya aja. Sebentar.
Jadi di sini ada program saya. Ini nama saya sendiri. Ini pokoknya yang di sebelah sini ini saya blok karena emang tidak digunakan. Jadi lupakan saja. Lalu ini ada nama saya, NPM saya. Oh iya, NPM saya 4524211 dengan materi penjualan apotik dengan syarat-syarat yang tadi barusan saya sebutkan. Di sini saya menggunakan include IOStream untuk input dan outputnya dan string.h untuk materi string dan define n7 itu untuk array. Jadi di sini saya ada variabel global yang di sini ini masuknya materi array. Jadi yang tadi saya sebutkan di array karakter di arraynya 20, nampungnya cuma 20 karakter dengan karakter Aryan Fatir A titik G. Jadi di sini ketika dijumlahkan dengan spasi dengan titik itu berjumlah 17. Jadi array ini bisa ditampung kecuali ini saya ketik karakter lebih dari 20. Ini nggak akan bisa jalan. Misal Gunawan, ini nggak bakalan bisa jalan. Lalu di sini saya menggunakan variabel A, B, E, dis ini untuk harga. Dan ini yang tadi array ini buat pelanggannya. Jadi pelanggannya ini studi kasus saya ini saya contohin dengan nama saya sendiri. Lalu ini untuk variabel list harga, saya menggunakan integer. Ini untuk bet 7.000 sal, bet ini betadin, sal ini salep, kami ini kapas, vit ini vitamin, flu ini obat flu, dem ini obat demam, diare ini obat diare. Jadi nanti saya jelaskan saja di bawah. Jadi ada variabel cell n, n ini ngambil dari define n sini. Jadi ketika saya menuliskan cell array n, ini n ini bernilai 7. Kenapa 7? Karena saya sudah memasukkan define n-nya adalah 7. Jadi ketika saya memasukkan yang lain, nggak bisa. Jadi ini buat sorting harganya. Menggunakan selection sort descending. Sebentar. Lalu di sini untuk variabelnya buat arapotik dan garis, itu saya menggunakan karakter X dan INT, Y, dan J. Lalu untuk array product, ini saya menggunakan INT C7, D. Lalu untuk mengulang program, itu saya menggunakan F. Jadi di sini saya bisa pakai inputan. Namun saya di sini tidak menggunakan inputan materinya, jadi langsung aja di function pelanggan. Ini namanya function. Void. Jadi function ini gunanya untuk menampung sebuah proses. Jadi tinggal dipanggil-panggil aja. Misal nih void pelanggan. Terus dari situ saya nanti bakal panggil di void program. Eh, di void di int mainnya, di programnya. Jadi di dalam function pelanggan, ini saya memasukkan, bukan memasukkan, tapi lebih ke mencetak variabel i. Variabel i itu adalah Aryan Fatir AG. Jadi di void pelanggan ini saya memasukkan atau mencetak, mohon maaf, mencetak Aryan Fatir.ag.
Lalu di function kedua, saya menggunakan upper nama atau upper nama lah kalau bisa disebut. Ini nih berfungsi untuk string tadi. Jadi untuk variabel i, array i ini dia diproses oleh strupr menjadi karakter yang berhuruf besar semua. Jadi ini langsung dicetak strupr i. Jadi langsung ini besar semua. Jadi seperti apa? Seperti ini nih. Sebentar, saya compile dulu programnya seperti ini. Plus cpp. Dan ini cara mengcompile-nya untuk file cpp seperti ini. G++ yang di sini, pencet tubes ke cpp ini sesuaikan dengan file kalian. Lalu garis O, O bukan 0, lalu kita tuliskan exe-nya atau aplikasinya yang akan dibuat. Dan ini terserah kalian mau apa. Misal saya.exe. Nah, ketika sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil di-compile. Lalu saya ingin membuka file saya. Nah, seperti ini. Jadi, ini di void pelanggan, saya masukkan nama pelanggan seperti ini. Aryan Fatir AG. Lalu, di void kedua, saya memasukkan atau mencetak selamat datang yang ada di sini. Lalu saya mencetak string upper dari i. Jadi yang di sini awalnya huruf kecil semua menjadi besar semua. Lanjut. Di sini ada variabel ada function arapotek yang dimana di sini saya ada repetition di arapotek. Ini selama y kurang atau sama dengan 48, maka x sama dengan karakternya ini, sama dengan. Lalu print x, dan itu akan berulang terus sampai nilai y sama dengan 1 adalah 48. Lalu gimana bentukannya? Jadi kayak gini, sama dengan, lalu ngulang lagi sama dengan, 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 gitu. Lalu saya mencetak rapotek yang di sini, rapotek. Lalu untuk yang for kedua sama saja sama yang seperti for pertama. Itu fungsinya buat garis yang ada di bawah ini. Lalu saya membuat void garis sendiri. Sama seperti yang di Arapotek, bedanya ini saya menggunakan variabel. Jadi variabel di sini J sama dengan 50. Jadi Y sama dengan 1. Selama Y kurang dari J atau Y kurang dari 50 nilai J-nya, maka akan berulang terus Y++. Dan langsung kita ke void menampilkan barang. Jadi di sini untuk function kita bisa memanggil function di dalam function. Gimana tuh? Misal di function menampilkan barang, saya memanggil function arapotek yang ini. Jadi dipanggil nih arapotek masuk ke menampilkan barang. Lalu
saya memanggil void garis. Jadi ketika void ini dipanggil, langsung tek ke program Arapotek. Lalu saya inline, masukkan atau memanggil garis, habis itu mencetak menampilkan barang. Seperti ini, menampilkan barang. Lalu saya memanggil garis lagi untuk menutup bawahnya. Habis itu saya mencetak betadin, salep, kapas, vitamin, obat flu, obat demam, dan obat diare. Lalu saya memanggil garis lagi. Jadi seperti ini bentukannya. Lalu saya membuat function sort. Jadi function sort itu seperti ini. Jadi ini saya tutup kurung karena biar rapi aja di sini. Jadi biar langsung menampilkan harga dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini sebenarnya adalah proses di mana ini sebelumnya, sebelum dilakukan sorting. Lalu di sini ini adalah proses-proses ketika melakukan sorting. Jadi ya intinya jadi ini untuk memproses, menampilkan prosesnya. Lalu di sini menampilkan hasil dari proses sorting tersebut. Lalu di sini saya mencetak Selamat Hari Natal, membeli satu produk dengan produk total 30.000 hingga lebih dapat diskon 5%. Lalu di sini ada decision. Misal sebenarnya ini di sini bisa ya menggunakan inputan, harusnya menggunakan inputan. Namun di sini saya tidak menggunakan inputan, jadi di sini saya menggunakan variabel B, yang dimana ini jika B adalah satu maka B sama dengan betadin. Bet ini masuknya betadin. Begitupun yang lain. Dan ini ada di variabel ini. Bet sama dengan 7.000, sal ini sama dengan 10.000, 10.500, 5.000, 3.000, 2.500, 5.000. Ini isi variabelnya itu adalah harga gitu. Jadi ketika user menginputkan saya pengen beli, misal saya pengen beli kapas 10.000, beli ini ya. User mengetikkan 3 di variabel B. Jadi ini tidak. Jadi di else if B sama dengan 3, B sama dengan cup atau yang variabel kapas. Lalu akan ditanya lagi berapa banyak barang yang dibeli. Jadi ketika membeli kapas, misal saya pengen beli kapas 3. Oke, saya membeli kapas 3, nantinya 10 dikali 3. Nah, prosesnya kayak gimana tuh? Misal kayak gini. Nih, jika sudah user menginputkan saya pengen beli 3 barang dengan kapas yang tadi. Jadi beli kapas 3. Jadi harga kapas misal 10.000 dikalikan A atau dikalikan 3 itu akan menampung di variabel C array D. Jadi di D ini akan ditampung. Lalu total harga barang adalah CD. Jadi seperti ini bentuknya. Ketika memasukkan barang, misal ini 3, terus ini 3 juga. Misal 10, beli 10.500 dikalikan 3. Hasilnya berapa? Nah, jika harga CD atau variabel CD itu angkanya lebih besar dari 3.000, maka CD itu didiskonkan dengan cara diskon sama dengan CD dikali 0,05. Nah, ini di sini saya
untuk yang pembelian pertama itu membeli barang ke-6 2.500 dengan total belanjaan 3, yang di total harganya 7.500. Ketika harga barang kurang dari 30.000, maka dia tidak mendapatkan diskon sama sekali. Namun, ketika membeli barang dengan harga 10.000 dikalikan 3, yaitu 30.000, maka proses if ini berlaku. Jadi 30.000 dihematkan jadi 1.500 dan harganya menjadi 28.500. Itu untuk proses diskon. Lalu di sini ada void program. Ini jadi dia tinggal manggilin yang lain-lain aja kayak upper nama, tampilkan barang, sorting, decision. Jadi di sini programnya saya satukan di sini. Jadi program ini dia ituin program. Jadi function program dia menampung beberapa program untuk dijadikan satu. Jadi ini yang saya jelaskan dari tadi, selamat dari nama pelanggan sampai ujung sini, ini masuknya di function program. Jadi di sini saya tinggal buat di programnya aja. Jadi B ini sama dengan 6, A ini sama dengan 3. Lalu tampilkan pelanggan. Nah, tampilkan pelanggan. Nah, nama pelanggannya ini dan di program tinggal tampilkan upper nama, menampilkan barang. Ini sudah ada sort dan decision, sort dan decisionnya. Dan ini saya studi kasusnya si pembeli ingin membeli barang sekali lagi. Misal yang tadi pertama dia tidak mendapatkan diskon. Lalu dia ingin membeli lagi di store yang ini. Jadi si pembeli membeli barang yang angka 2 yaitu salep dengan harga 10.000. Lalu dia membeli 3 barang. Lalu ini saya menggunakan pengulangan agar programnya itu dapat mengulang kembali. Jadi untuk menampilkan program yang di bawah ini. Jadi seperti itu untuk programnya. Lalu di sini untuk pseudocode, variabel globalnya adalah I sama dengan 20 yang tadi. Lalu batch, salep, kapas, vitamin, flu, demam, diare, CLN, bed, dan arraynya itu masuknya integer. Kenapa ini masuknya variabel global? Karena dia variabel yang nilainya ada di luar dari program maupun di luar dari function tersebut. Lalu di deklarasi fungsi, variabel-variabel yang dipakai pada seluruh fungsi yaitu ada ix, y, j, er, na, au, des, sel au, sel r, y, b, a, bet, sal, tab, fit, flu, dem, diare, cd, dis. Ya, jadi itu. Lalu di function ini kita mencetak i di function pelanggan, di function upper nama kita mencetak huruf besar dari i. Lalu di sini untuk mengalihkan dari sama dengan, jadi untuk yang garis sama dengan di arah potik tadi seperti ini,
lalu mencetak arah potek, lalu mencetak garisnya lagi. Lalu ini untuk function garis, lalu ini untuk function menampilkan barang. Seperti yang tadi memanggil arah potek, memanggil garis, garis, menampilkan barang, menampilkan list harga, dan garis lagi seperti yang ada di sini. Menampilkan barang, betadine, ini ada pada menampilkan barang. Lalu untuk function sort ER sama dengan 0, selama ER kurang atau sama dengan N kurang 2, yaitu AU sama dengan ER, D sama dengan ER tambah 1, while atau selama des kurang atau sama dengan N sama dengan 1, maka jika sel array des lebih besar dari sel array U, maka AU ini sama dengan des. Lalu kita masuk ke while yang awal, yaitu des plus plus. Lalu setelah des plus plus kita ke while yang paling awal, Y sama dengan sel AU, sel array AU, sel array AU sama dengan sel array R. Sel array R sama dengan Y, R plus plus. Lalu ini untuk menampilkan hasil dari sorting tersebut yang tadi saya jelaskan. Lalu ini untuk function decision atau untuk if else-nya. Yang tadi untuk memilih barang, mau beli barang yang mana. Lalu mencetak A, CD sama dengan B kali A. Ini untuk proses akumulasi harga barang yang dibeli. Misal tadi kayak beli barang kapas, beli kapasnya 3. Ini prosesnya di sini dan dicetak di sini. Lalu ini untuk diskon. Kita menggunakan elif lagi. Lalu ini untuk function program. Kita menggunakan upper nama, menampilkan barang, sort, decision. Kita sudah memanggil di sini. Lalu untuk deklarasi programnya BAF. Kenapa BAF? Karena di programnya seperti itu. Kita memanggil B, A, dan F sama dengan 1. Jadi di sini B sama dengan 6, A sama dengan 3, maka kita panggil pelanggan dan program. Setelah dipanggil seperti ini, sudah jadi. Lalu kita mengulang program lagi. Ceritanya ini pembeli ingin membeli barang lagi. Maka kita memanggil program lagi di for. Dengan pemilihan B, pemilihan barangnya itu 2, yaitu dengan harga 10.000 dan jumlah barangnya itu 3. Lalu ini untuk algoritmanya, ini sama dengan 20 atau array 20 dengan nama saya. Lalu ini untuk list harga. Ini sel array n, ini menampung harga variabel tadi. Lalu Y sama dengan 1, membuat fungsi pelanggan, mencetak I, membuat fungsi upper nama, mencetak strupr, yaitu untuk memperbesar I tadi, membuat fungsi rapotek, yaitu selama Y kurang atau sama dengan 48, maka kerjakan B atau baris 17 sama dengan sam, sampai B 19 atau baris 19. Kalau tidak, kerjakan B20 atau baris 20. Lalu mencetak arah potek selama Y sama dengan 48, kerjakan B22 sampai B24. Lalu membuat fungsi garis dengan J sama dengan 50, sama seperti yang tadi. Lalu
membuat fungsi menampilkan barang. Jadi dia memanggil arapotek, memanggil garis, memanggil garis lagi, lalu membuat function sort dengan proses seperti tadi. Lalu setelah function sort dibuat, kita membuat function decision yang jika user atau pelanggan memilih angka 1 yang di sini, bisa memilih betadine, maka apa. Lalu setelah itu tinggal cetak maunya user itu apa, lalu dikalikan maunya apa dikali jumlah barang yang dia mau. Lalu tinggal inputkan, eh, lalu tinggal mencetak jumlah total dari keseluruhan. Dan ini untuk proses diskon. Jika C array D lebih atau sama dengan 30.000, maka diskon itu sama dengan keseluruhan dikali 0,005. Lalu mencetak diskon. Lalu dari yang CD tadi, total tadi dikurang diskon tadi. Lalu tinggal mencetak CD-nya berapa. Jika tidak, maka mencetak tidak dapat diskon. Lalu membuat fungsi program yang memanggil fungsi-fungsi yang ada di atas. Lalu ini untuk yang ada di programnya. B sama dengan 6, A sama dengan 3, memanggil fungsi pelanggan, memanggil fungsi program, lalu B sama dengan 2, A sama dengan 3, F sama dengan 1, sama F kurang dari 2, maka kerjakan baris 94, yaitu memanggil fungsi program, lalu variabel F ditambah 1, lalu selesai. Jadi, seperti itu program saya, studi kasus saya, tugas besar akhir saya. Saya Aryan Fatir ASK Gunawan dengan NPM 16, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.